Pemimpin Yun Xiao Sek, Chu Xian, kehilangan seluruh kekuatan spiritualnya. Setelah para elder di tempat suci berdiskusi, mereka memutuskan untuk menggulingkan posisinya sebagai pemimpin sek. Mulai hari ini, dia akan diusir dari tempat suci, selamanya tidak boleh melangkah masuk lagi. Posisi pemimpin sek sekarang akan saya, Qin Mo, mengambil alih. Yun Xiao Sek adalah pemimpin tempat suci yang prestisius. Bagaimana bisa dipimpin oleh orang yang tidak berguna? Pemimpin, masih menunggu apa? Apakah saya harus meminta kamu keluar? Pemimpin, sek ini telah menopangmu selama 3 tahun. Bersyukurlah, untuk perkembangan sek. Kamu harus pergi. 3 tahun lalu, aku tidak berniat meneruskan posisi pemimpin sek ayahku. Kalian memaksa mendorongku ke posisi itu. Kini nilai penggunaan saya sudah hilang. Jadi kalian akan mengusirku dari sek. Tanpa tahu, posisi pemimpin tempat suci yang kalian anggap penting itu. Bagi saya seperti kotoran. Hahaha. Baik, mulai hari ini. Aku dan Yun Xiao Sek tidak ada hubungan lagi. Aku lahir di sini sebagai orang yang menyeberang waktu. Ayahku adalah pemimpin sek. Aku pernah menjadi jenius yang melawan takdir. Mengukuhkan nama sek. Namun 3 tahun lalu, spiritual beasts berkerusuhan. Kedua orang tua melindungi saya dengan mengorbankan hidup mereka. Seluruh kekuatan spiritual saya juga dihancurkan. Dulu kalian memintaku meneruskan posisi pemimpin suci. Hanya ingin memanfaatkan prestise master saya yang mudah. Kini saya sudah tidak berguna. Bisa dibuang seenaknya. Dapat disebut hati yang dingin. Tetapi Yun Xiao Sek ayahku. Bagaimana bisa begitu mudah membiarkan kalian mengambil Yun Xiao Sek? Sampai jumpa lagi. Mendeteksi host sudah tidak memiliki ikatan dengan Yun Xiao Sek. Mengaktifkan sistem sek terkuat sepanjang zaman. Host dipersilakan menuju lokasi koordinat untuk membangun sek. Paket awal untuk pemula sudah dikirim. Apakah ingin membuka? Buka paket awal untuk pemula. Kartu aktivasi tubuh dewa tingkat tinggi. Selamat untuk host mendapatkan kartu manual dewa tingkat tinggi. 1 kartu aktivasi tubuh dewa tingkat tinggi. 1 NPC. Elder utama sekt. Banyak manfaat untuk murid. Tetapi tidak memberi saya sedikit manfaat. Sistem ini agak menarik. Jian Er, sebenarnya kamu sepenuhnya bisa tinggal di tempat suci. Hidup saya diberikan oleh Master. Seumur hidup ini, hanya akan bersama Master. Master, tenang saja. Nantinya, saya akan menopangmu. Meskipun bakat latihan, murid biasa, tetapi bisa membuat kita dan Dahuang makan, masih tidak masalah. Jian Er, kita pergi ke Dacia. Baik, semua menurut Master. Qin Mo, kamu memaksa pemimpin keluar. Apakah tidak takut mendapat karma? Saya pemimpin suci tidak menghabisi dia, itu pun sudah menghormati ayahnya, kurasa kau sudah pikun. Qin Mo, kau tidak akan berakhir baik. Apakah kau lupa saat ketua sekte tua memberimu jalan untuk bertapa? Suatu hari nanti, ketua sekte akan kembali untuk mengambil nyawamu. Ambilkan cermin Wanli Guanshan. Tidak baik. Mana mungkin? Si sampah itu cuma melirik sekali, apakah takdir masih berpihak padanya? Tidak boleh, dia harus disingkirkan. Lao San, singkirkan dia diam-diam. Guru, ada apa? Tidak ada apa-apa. Kita harus cepat sampai ke kota Yungxiao, lalu naik Daozu menuju Daxia. Guru. Guru, Dahuang masih kecil. Tidak bisa ditunggangi. Kalian berdua jangan banyak bicara. Bukankah gurumu ini tidak punya kemampuan? Kau kira aku mau naik anjing? Disinilah tempatnya. Gunakan kartu pembangunan sekte. Silakan tuan rumah, beri nama untuk sekte. Ling Xiao. Penggunaan berhasil. Sekte Ling Xiao sedang dibangun. Ini yang disiapkan guru besarmu untukku. Jangan heran. Hormat pada ketua sekte. Inikah penatua agung yang diberikan sistem? Petarung Kaisar Agung. Sekarang aman. Penatua Agung. Lindungi sekte. Sudah payah ya, Tongzi. Penatua Agung ini. Jangan-jangan, suatu hari nanti dia juga akan mengusirku dari sekte? Tuan rumah tenang saja. NPC pasti setia sampai mati. Misi utama telah dibuka. Rekrut 10 murid untuk sekte. Waduh, Dahuang. Pernahkah kau melihat anggur yang mengeluarkan api biru? Anggur kristal es api, obat suci. Makan 1 butir, maka akan membuat tubuh praktisi kultivasi menghasilkan seberkas api suci. Seberkas api suci. Dulu aku harus menghancurkan 58 sekte baru bisa mendapatkan ini. Sekarang cuma makan sebutir anggur saja. Aduh, Dahuang, dasar anak anjing. Itu obat suci kau. Cepat muntahkan. Dasar anjing kampung. Kalau dimakan bisa meledak. Mundur. Ketua sekte tenang saja.
Kau menggonggong apa? Katakan, namamu sebenarnya apa? Langsung menjadi binatang roh tingkat Tongmai. Inikah cara Kaisar Agung? Sekarang jadi bagus. Dahuang menjadi kekuatan teratas sekte. Guru, kenapa aku merasa energi spiritual di sini lebih pekat daripada di sekte Ling Xiao kita? Guru, aku akan mencapai terobosan. Guru, aku sudah mencapai Ningki level 6. Bagus. Lihat apa lagi barang bagus di dalam tas. Kartu aktivasi tubuh Dewa Surgawi Dapin, berikan untuk tema 3 saja. Konfirmasi penggunaan kartu aktivasi tubuh Dewa Surgawi Dapin, untuk tema 3. Tubuh Dewa Surgawi Dapin sedang diaktifkan. Aduh, sakit sekali. Sakit sekali. Aduh. Aduh sakit. Cahaya apa itu? Apakah monster laut akan meledak? Mama, selamatkan aku. Monster laut datang lagi. Aura ini. Kenapa sangat mirip dengan sampah Yujian? Apakah mereka mendapat kesempatan tertentu? Hah? Aku ingin melihat apa yang Chu Xian, anjing itu, sedang lakukan. Ling Xiao benar-benar bicara besar. Ingin menguasai Yun Xiao? Chu Xian, anjing itu, benar-benar harus mati. Hari ini aku akan membantu ayah menyelesaikan ini. Ketua, ada orang di luar. Qin Shuyang, haha. Sepertinya Qin mau mengirimnya untuk membunuhku. Bawa dia ke sini. Tubuh manusia biasa. Hah? Ternyata mengandalkan artefak tertentu? Hehe, ketua yang sampah, apa kabar? Lari kamu cepat juga ya, sang putra suci ini mengejar dengan susah payah. Dari tanah suci, sampai ke tempat yang tak ada apa-apa ini. Chu Xian, sejak kapan kamu jadi orang yang penakut? Barang seperti ini. 3 tahun lalu aku bahkan tak mau melihatnya. Sekarang malah berani berdiri di depan aku dan berlagak. Haha, bahkan jika kamu bersembunyi sampai ke ujung dunia, sang putra suci ini ingin membunuhmu juga mudah sekali. Aku menyarankan kamu tidak bertindak. Kamu akan mati dengan sangat buruk. Hahaha. Kamu, seorang sampah, bisa apa dengan Shanghai Realm ini? Tapi sekarang aku sudah lebih kuat dari kamu. Anjing kampung ini punya kekuatan spiritual, menarik. Anjing kampung ini punya kekuatan spiritual, menarik. Cukup, Ciu. Hancurkan kekuatan spiritualnya. Buang dia kembali ke Yun Xiao Sek. Hahaha, aku memang menunggu kata-kata seperti ini. Kata-kata dari Sek. Aku, kamu. Kekuatan spiritualku. Kamu siapa sebenarnya? Apa ini? Ilmu gaib? Tidak mungkin. Aku tidak akan menjadi orang yang tak berguna, tidak mungkin. Sign stage? Bagaimana bisa ada Saint Stage yang kuat di tempat ini? Haha, di bawah Saint Stage. Melihat aku seperti katak di dasar sumur, mengangkat kepala melihat bulan yang cerah. Saint Stage yang melihat aku, akan tahu dirinya seperti plankton kecil melihat langit biru. Melampaui Saint Stage. Itu Emperor Stage. Di Xuan Xiao Continent, sudah bertahun-tahun tidak muncul Emperor. Bahkan menyebut orang tak berguna sebagai Sek Master? Baik, kali ini bisa dibuang kembali ke Yun Xiao Sek. Siap. Penjaga Sek Arai sudah bereaksi. Plop, ada sesuatu jatuh. Ini adalah Third Saint Sun. Third Saint Sun, dia mati. Saint Master baru saja naik ke posisi, dan anaknya sudah mati. Jangan bicara, Saint Master datang. Laosan, Shu Yang. Ayah datang. Apa ini? Pembunuh. Pasti juga. Aku pasti akan memakan dagingmu dan tidur di kulitmu. Tokoh utama muncul. Aku pasti memakan dagingmu dan kulit ikan paus. Aduh, apa ini bau sekali? Siapa yang buang air di celana? Aku yang buang air di celana. Aku, pria sejati, malah. Apa yang lewat? Tidak tahu. Seperti tikus besar abu-abu. Aneh sekali. Tadi sudah merasa sakit sekali di tubuh. Bangun saja langsung keluar banyak kotoran. Bagaimana bisa tiba-tiba mencapai terobosan? Ki di puncak alam. Tenangkan pikiran dan duduk diam. Guru, aku tidak akan meledak dan mati, kan? Jangan panik, kontrol energi dalam tubuhmu. Sekarang adalah momen penting untuk membuka meridian. Membuka meridian tingkat 3. Lanjutkan stabilkan kultivasi. Membuka meridian tingkat 4. Membuka meridian tingkat 5. Guru, aku ini, energi ini. Bagaimana bisa masuk sendiri? Hebat, tubuh Dewa Langit Agung.
Lian Po makan habis seperti minum air. Tunggu, Guru. Tubuh dewa? Siapa? Aku tubuh dewa? Kamu sendiri adalah tubuh Dewa Langit Agung. Sekarang sudah terbangun. Dengan teknik abadi ini, kultivasi bisa meningkat cepat. Dengan mengikuti metode ini, kemampuanmu bisa meningkat pesat. Dari orang biasa jadi jenius. Langsung hemat waktu puluhan tahun. Siapa yang tidak bersemangat? Bapak Chiu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ketua, silakan. Apakah kamu robot yang dibuat oleh sistem? Robot sistem. Apa hubungan saya dengan mereka? Kalau begitu, kamu manusia? Tentu saja saya manusia. Ketua, apakah jiwa Anda rusak? Boleh saya lihat? Tak perlu, saya baik-baik saja. Kalau kamu keluar dari wilayah sekte, apa akibatnya? Mati? Kenapa? Sepertinya ada kontrak tertentu. Dalam jiwa saya bisa merasakan itu. Tapi saya tidak tahu dari mana kontrak itu berasal. Kamu sendiri tahu. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan lagi. Pertama kali, 10 kali draw sekaligus. Pasti ada item tingkat dewa. Item tingkat dewa? Bucket ini bisa draw terus? Draw keras-keras. Selamat mendapatkan reward tingkat dewa. Kolam dewa merah. Kolam darah dewa telah muncul di sekte. Catatan, kalau setiap hari mandi di kolam dewa, bahkan anjing bisa menelan matahari. Murid sekte bisa masuk kolam dewa untuk Kekuatan dasar latihan. diri. Catatan, kalau setiap hari mandi di kolam dewa, bahkan anjing bisa menelan matahari. Tubuh dan talenta akan meningkat. Takan, 2 tak 3. Wah, kenapa saya merasa sistem ini dibuat untuk Dahuang? Dahuang, aku akan ajak kamu ke tempat yang seru. Ini sistem yang serius. Jangan-jangan aku harus membangun sekte demon? Dahuang, harap kamu tidak jadi anjing demon. Suzy, keluar. Ini benar. Kenapa aku tidak bereaksi sedikit? Host, sudah jadi orang sampah. Dengan baik-baik, cari murid saja. Wah, reward 10 kali draw sudah masuk. Main seperti ini, ya. Tak ada satupun yang bisa aku gunakan. Sepertinya untuk mendapatkan kembali kekuatan, hanya bisa dengan menyelesaikan tugas utama sistem. Cari murid, harus cari murid dengan keras. Ah, ingat aku pernah jadi jenius nomor 1 Dong Huang. Kini keluar rumah bahkan perlu anjing kampung melindungi. Anggota keluarga Tang, Tang Liu, diam-diam belajar metode rahasia keluarga. Berdasarkan kejahatan, harus masuk penjara mati. Haha, jika ingin menambah kejahatan, tak perlu khawatir tanpa kata. Ayahku beberapa hari sebelumnya menyelamatkan 11 anggota keluarga Tang, bahkan kehilangan nyawa untuk ini. Hari ini kamu lagi ingin nyawa aku. Datang orang, masukkan ke penjara mati. Liu Zi, kamu diam-diam belajar metode rahasia keluarga. Tak dihukum mati langsung sudah berbaik hati. Tombak ikan yang ayahmu tinggalkan adalah alat spiritual, ya? Lebih baik dari sekarang jadi milik aku. Kamu, mata apa itu? Anak durhaka keluarga Tang. Tang Liu menyakiti anggota keluarga sendiri mulai hari ini. Dicoret dari keluarga Tang. Semua anggota keluarga Tang boleh dibunuh. Dahuang, sudah berapa desa kita lewati? Apa? Sudah yang ke-11. Kita berdua bahkan belum bisa merekrut satu orang pun. Aduh, awalnya cuma mau merekrut orang jenius. Sekarang yang penting ada orang saja. Tapi siapa yang pernah dengar soal sekte Ling Xiao? Mereka menganggapnya sebagai ajang bunuh diri. Xiao Xian sudah memotret. Lapor, pemimpin sekte. Ada seorang gadis muda datang dari luar sekte. Mengaku ingin bergabung dengan sekte kita. Tidak tahu, apakah pemimpin sekte mengizinkannya? Baik. Sebagai pemimpin sekte, aku izinkan. Langsung jadi murid pribadi. Sumber daya terbaik di seluruh sekte akan diberikan padanya. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, ya. Dahuang, kembali ke sekte untuk melihat murid. Sumber daya terbaik di seluruh sekte akan diberikan padanya. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, ya. Tak kusangka, aku yang setengah kaisar agung ini, bisa terlahir kembali suatu hari. Hehe, kalian berdua harus hidup dengan baik. Tunggu sampai aku menghancurkan jiwa dan roh kalian dengan tanganku sendiri. Konsentrasi energi spiritual di sini bisa dibilang pekat. Tunggu saja aku menyepi di sini selama 20 tahun, setelah keluar, aku akan tak terkalahkan di dunia. Masuklah. Aura orang ini ternyata tidak kalah dariku. Di kehidupan sebelumnya, pasti bukan orang biasa. Bagaimana bisa ada orang seperti ini di tempat terpencil ini? Mungkinkah ini surga dalam legenda? Tempat suci yang kubuat di kehidupan sebelumnya, jika dibandingkan dengan sini, hanya seperti toilet desa. Jangan cuma berdiri terpaku. Ikut aku. Pemimpin sekte memerintahkan. Kamu diizinkan menjadi murid khusus.
Semua sumber daya bisa digunakan. Semua sumber daya di sekte ini boleh kamu ambil. Kalau tahu fasilitas setelah reinkarnasi bagus seperti ini, kenapa aku harus berjuang keras di kehidupan sebelumnya? Ritual luar biasa dengan skala seperti ini, di masa lalu, aku mungkin tidak bisa bertahan 1 jam. Sekte dengan dasar seperti ini pasti memiliki banyak ahli. Kenapa aku hanya merasakan 1 orang di tingkat Tongmai? Yang lain pasti sudah mencapai tingkat yang aku tidak bisa rasakan. Guru, murid, ada pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Kenapa di sekte ini begitu sepi, tak ada orang lain? Sekte Ling Xiao kami sekarang, termasuk kamu, hanya ada 4 orang. Oh ya, ada juga 1 anjing kampung. Dia datang untuk membangun. Bagus, mulai sekarang dia akan menjadi murid perempuanmu. Ketua sekte mengizinkan dia menjadi murid khusus. Oh ya, namamu siapa? Wah, belum tahu nama langsung jadi murid khusus. Ini terlalu sembrono. Murid bernama Lin Xuan. Murid patuh, murid perempuan, aku akan mengajakmu mencari tempat tinggal. Terima kasih, kakak. Kakak, sudah masuk sekte ini beberapa tahun. Masuk sekte Ling Xiao, sekitar 1 hari. Tapi aku sudah berguru pada guru selama 3 tahun. Sekte ini adalah warisan guru besar, untuk guru. Untung guru adalah orang yang kemampuan tidak tinggi. Kakak adalah orang sederhana yang polos, sepertinya. Mulai sekarang aku bisa menunjukkan kemampuan di sekte Ling Xiao ini. Kakak latihan 3 tahun hanya mencapai Tongmai tingkat 6. Bakatnya lumayan. Tapi di mata aku, hanya bisa bilang masih harus latihan. Dia berhasil mencapai Tongmai tingkat 7. Sepertinya sudah lama berada di tingkat ini. Hah? Tongmai tingkat 8. Bakat kakak ini lumayan juga. Tongmai tingkat 9. Bagus, bagus. Tapi di lingkungan seperti ini, aku hanya butuh 10 hari untuk mencapai puncak meridian. Kamu masih jauh ketinggalan, senior. Kalau aku yang melakukannya, melompati 3 tingkat bukanlah hal yang, lagi-lagi naik 1 tingkat besar. Lapisan pertama mata air spiritual. Lapisan pertama. Melompati 5 tingkat kecil pun aku masih bisa terima. Tapi, kamu langsung naik 1 tingkat besar. Di kehidupan sebelumnya pun aku tidak sehebat kamu. Aku saja sudah berinkarnasi, jangan main-main seperti ini dong. Hadiah undian bertambah 10 kali karena murid sekte naik level. Memang tak salah adalah tubuh immortal. Lagi-lagi berhasil naik level. Sistem, undian. Lakukan 10 kali undian lagi. 10 undian kali ini dijamin hadiah tingkat D. Selamat, tuan rumah mendapatkan hadiah tingkat D. 1. Elder NPC, tingkat Earth. Tetap saja tidak ada yang bisa kugunakan. Walaupun kekuatan Earth bertambah 1 lagi, tapi tidak bisa keluar dari sekte. Banyak-banyak pun buat apa? Ada apa ini? Dahuang, pergi lihat. Pemuda ini jatuh dari tebing itu. Masih ada tanda-tanda kehidupan. Nah, murid bukannya datang juga. Memang produk sistem. Pasti berkualitas. Bagus. Barang dari sistem memang tidak mengecewakan. Ayo, Dahuang, pulang. Murid memberi salam kepada guru. Tampan. Selain tampan, tidak ada gunanya. Kenapa? Terpana melihat guru yang terlalu tampan? Cepat bicara dong. Murid Lin Xuan memberi salam kepada guru. Murid Lin Xuan menghadap guru. Bagus. Mulai sekarang, kalian berdua harus saling membantu. Oh iya, kebetulan sekarang semua sudah berkumpul. Aku perkenalkan seseorang, Hukum Ruang. Jangan-jangan orang ini juga tingkat maha suci. Ini orang yang kutemui hari ini. Mulai hari ini, dia akan menjadi wakil ketua kedua sekte Ling Xiao. Wakil ketua kedua, sapa mereka dong. Hei, kamu berhenti. Lenganmu aja sudah bengkak kayak gitu. Lari apaan sih? Ditri. Pagi-pagi udah ribut aja. Gitu kan selesai, ribet amat. Ada apa? Ribut banget guru. Awalnya aku lihat lengannya bengkak. Mau ku obatin. Anak ini malah namparku. Langsung lari. Lihat, bekas tapak tangan di wajahku masih ada. Anak ini jago juga ya pukulannya. Segel dulu kekuatannya. Bawa ke aula utama. Anak muda, kamu jatuh dari tebing kan? Aku yang selamatkan nyawamu. Apa kamu bersedia bergabung dengan sekte Ling Xiao? Sekte Ling Xiao? Belum pernah dengar. Bukan, sekte ini nerima murid nggak tanya nama, bakat juga nggak dilihat, latar belakang juga nggak ditanya, langsung diterima aja. Belum pernah lihat sekte yang seenaknya kayak gini. Dasar anak kecil, ngomong dong. Akhirnya mau nggak masuk sekte Ling Xiao? Menjadi murid langsungku? Jangan lama-lama, cepat. Murid Tang Liu menghadap guru. Bagus, mulai sekarang, kamu adalah murid langsungku. Yang di sampingmu namanya Ganjian, dia kakak seniormu. Kamu juga punya kakak senior perempuan? Bakatnya biasa aja. Sedang sibuk latihan keras. Jian Er, ajak adik juniormu keliling sekte. Jian Er, ajak adik seperguruanmu berkeliling di dalam sekte. Bawa guru ke Wan Jingge. Carikan 2 teknik yang cocok untuk adik-adik seperguruanmu. Baik guru. Adik kecil, ikut kakak jalan.
Kakak, kasihanilah. Haha, dua anak ini. Teknik dan jurus yang disimpan awal oleh sistem total ada banyak, seharusnya bisa menemukan yang cocok. Lin Xuan, tidak bisa dilihat apa tipe tubuhnya. Tetapi berdasarkan dia masuk sekte secara sukarela, harus diberikan teknik tingkat D. Sedangkan Tang Liu, lengan dia itu seperti kekuatan darah tertentu. Mungkin keluarganya pernah memiliki. Orang yang sangat kuat, sangat hebat, hanya berkeliling di dalam sekte sekali. Tingkat kekuatan bahkan hampir melampaui. Ini adalah teknik yang guru pilihkan khusus untuk kalian dua. Setelah kembali, harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Asalkan tingkat kekuatan melampaui. Guru akan memberikan hadiah. Tingkat dari dua teknik ini. Guru tidak akan memberitahu kalian. Kalian hanya perlu tahu bahwa ini sangat hebat. Terima kasih, Guru. Karakter Xuaner ini. Setelah dia terbiasa, akan baik. Terima kasih banyak, Guru. Murid pasti tidak akan mengecewakan guru. Lihatlah kondisi Liwer ini, sangat baik. Tidak seperti Xuaner itu. Karakter tidak begitu baik. Bakat juga tidak begitu baik. Sepertinya harus lebih memperhatikan. Guru yang buruk mengganggu latihan Sang Kaisar, bahkan hanya untuk satu teknik buruk. Di dalam pikiran Sang Kaisar, sudah mengingat ratusan teknik tingkat dewa. Apa yang bisa kamu berikan kepada Sang Kaisar? Mungkin memberikan teknik tingkat Kaisar. Omong kosong. Yu Jian sudah mencapai tingkat mata air spiritual. Sang Kaisar pasti tidak boleh kalah dari dia. Ketua suku Tang Liu jatuh dari tebing. Saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya. Kekuatan darah Tang Liu sudah mulai bangkit. Kalau dibiarkan begitu saja, kelak bisa membahayakan keluarga besar Tang. Semua sumber spiritual bergerak sekarang. Aku harus melihatnya hidup atau melihatnya mati. Leluhur kita, Xiao Liuzi, pernah meninggalkan petunjuk untuk keturunan Tang. Bagi siapapun yang kekuatan darahnya bangkit, anggota klan lainnya hanya perlu menyerap kekuatannya. Maka, dengan mudah bisa meningkatkan status mereka. Jadi, untuk perkembangan keluarga Tang, kau harus mati. Nanti, seluruh benua Xuanxiao akan tunduk di bawah kaki keluarga Tang. Dengan pengorbananmu seorang, keluarga Tang akan makmur selamanya. Jangan sampai kau tidak tahu diri. Lapor, kepala keluarga. Ada yang datang. Ada yang datang lagi? Biasanya setahun sekali mereka datang. Baru 3 bulan ini, sudah datang lagi. Kepala keluarga Tang, lama tidak berjumpa. Utusan Xie, dengan kedatanganmu kali ini, ada keperluan apa? Makanan berkurang. Butuh 10 praktisi manusia. Sial, 3 bulan lalu sudah minta 10 orang. Sekarang datang lagi. Benar-benar menganggap keluarga Tang sebagai lumbung makanan. Utusan Xie, keluarga Tang baru-baru ini ada pemberontakan anggota klan. Kebanyakan anggota klan sedang keluar untuk menangkap mereka. Sungguh tidak ada anggota klan yang bisa dipersembahkan ke lautan. Bisakah Tuan memberi tenggang waktu beberapa hari? Setelah si pengkhianat tertangkap, keluarga Tang pasti akan mempersembahkan 10 praktisi. Tidak bisa. Raja Laut butuh segera. Baiklah, besok anggota klan akan diantar ke tepi laut. Sekawan binatang, berani-berani menindas keluarga Tang. Setelah aku makan daging Tang Liu dan minum esensi jiwanya, aku pasti akan menangkap Raja Lautmu. Kulitnya akan dikuliti. Ketua, ada kabar tentang Tang Liu. Di mana? Tim anjing pencium mengikuti jejak aroma ke sebuah tempat bernama Ling Xiao Sect. Sepertinya itu sekte baru. Jadi kami tidak bertindak gegabah. Ling Xiao Sect? Sekte sampah dari mana? Mengganggu perkembangan keluarga Tang. Aku akan menghancurkan sekte kamu. Tunjukkan jalan. Lapor, Ketua Sekte. Ada sekelompok orang di luar. Tidak tahu apa tujuan mereka. Sekelompok orang? Apa mereka ingin masuk sekte? Kalau begitu bagus. Ketua, mereka sepertinya murid-murid utama. Kerabat Tang Liu. Terlihat agak bermusuhan dengan Ling Xiao Sect. Oh, keluarga Liu. Liu, kerabatmu datang. Ada di luar sekte. Ikut gurumu keluar untuk menemui mereka. Guru, apakah akan mengembalikan aku ke keluarga Tang? Jangan panik. Karena kamu sudah menjadi muridku, urusanmu adalah urusan gurumu. Kamu hanya perlu tahu Ling Xiao Sect sangat kuat, lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Lengan kanan saya ini guru juga sudah melihatnya. Setelah ayahku meninggal, para elder ingin memotong lengan saya untuk transplantasi ke Tang Yi, yang paling lemah di keluarga. Jadi, aku melarikan diri. Lalu bagaimana kamu ingin memperlakukan keluarga Tang? Bunuh semua mereka? Atau biarkan saja? Aku tidak tahu. Tentu saja biarkan kamu sendiri yang menentukan. Guru, apa yang akan guru lakukan? Ling Xiao Sect ini cukup tahu diri. Menyerahkan Tang Liu dengan baik. Tang Liu masih tidak mau menyerah. Tang Liu, menyerahlah.
Setelah latihan batin meningkat, pemahamanku jauh melampaui sebelumnya. Apa ini? Wah, teknik bela diri ini adalah jurus andalan yang diciptakan leluhur. Lilitan, perak, hijau. Bagaimana mungkin dia bisa? Hah? Pasti dia menyembunyikan teknik leluhur. Tangkap dia, setelah kita selidiki pikirannya, semuanya akan terungkap. Anak ini sudah mencapai tingkat Tong Mai. Anak muda, mundur. Bentuk formasi, tangkap dia. Ini kalian yang memaksaku? Bagus. Hanya dalam situasi terdesak, potensi terbesar baru bisa terpacu. Jurusan Liuer sepertinya adalah cikal bakal dari sebuah domain. Buku kuno Sekte Yun Xiao memang mencatat tentang ini. Sepertinya leluhur keluarga Tang dulu sangat hebat. Bagus, ada gayaku di masa lalu. Rasanya amarahnya sudah cukup tersalurkan. Elder kedua, beritahu Jian Er dan Xuan Er untuk keluar dan bantu adik seperguruan mereka. Tanpa mengalami pertarungan sungguhan, hanya berlatih tanpa henti itu tidak baik. Hamba, patuh. Ah, bakat Suaner memang lebih rendah. Yang satu sudah mencapai 3 lapis mata air spiritual, yang satu bisa melawan 6 ahli Tong Mai sendirian. Di antara kami bertiga, aku yang paling lemah. Baru mencapai puncak Ningqi. Sudah berlatih beberapa hari, tapi tidak tahu sejauh apa kemajuanku sekarang. Aku juga nggak tahu udah sampai level apa sekarang. Adik, istirahat dulu sebentar ya. Biarkan kakak yang coba. Lihat ini. Apa? Pedang ikan ini cuma level Ling Quan Jing. Kenapa bisa memicu perubahan energi spiritual langit dan bumi? Apa? Kultivator dunia biasa cuma bisa pakai energi spiritual dalam tubuh. Hanya yang mencapai level spiritual baru bisa menggerakkan energi di sekitarnya. Mantan semi kaisar ini sudah bingung total. Sejak datang ke Sekte Ling Xiao, hal-hal di sekitarku semakin aneh aja. Apa itu monster apa? Satu pukul langsung habisi kultivator Tong Mai Jing. Ini masih manusia nggak sih? Apa aku terlalu keras ya? Adik, kakak urus keluargamu. Nggak masalah kan? Lin Quan Jing, Shixiong ini ternyata Ling Quan Jing, kalau gitu Shifunya. Tang Liu, lihat kita satu marga, lepaskan aku pergi. Iya, aku sudah sadar salah. Kumohon, kasihani aku. Kurang ajar, keluarga Tang kami. Masa bisa punya kalian berdua, pengecut takut mati? Kepala keluarga, datang, kepala keluarga sudah mencapai Ling Quan Jing tingkat 9. Keunggulan ada di pihak kami. Ikat dua sampah tak berguna ini. Masukkan ke penjara maut keluarga Tang. Jangan sampai mereka kabur. Liu Zi, ayo ikut paman pulang. Paman? Pamanku yang mengorbankan anggota keluarga untuk monster laut dan mau memotong lengan keponakan sendiri itu? Apa? Mengorbankan anggota keluarga untuk monster laut? Tang Liu, jangan fitnah kepala keluarga. Kepala keluarga sudah bersusah payah untuk keluarga Tang. Bajingan, berani-beraninya menuduh sembarangan. Paman, kau pikir rencanamu sempurna, tapi di dunia ini nggak ada rahasia yang tertutup rapat. Apa yang kau sebut latihan itu sebenarnya adalah mengorbankan anggota keluarga untuk monster laut, untuk menukar keselamatan keluarga Tang saat monster laut mengamuk kan? Untuk menjamin keselamatan keluarga Tang saat kerusakan monster laut. Masih ingatkah kau ajaran leluhur pendiri? Lebih baik putus keturunan daripada menggantung di gerbang kota tanpa rasa malu. Izinkan aku bertanya, paman baikku, pernahkah kau melanggar ajaran leluhur? Tang Liu, aku ingat ayahmu telah banyak berkorban untuk keluarga Tang. Sebenarnya aku tak tega membunuhmu. Tapi jika engkau terus memfitnahku, aku pasti akan membunuhmu. Memfitnah? Haha, Tang King Kufu hidup bersembunyi dari monster laut, anggota klan dikorbankan ke laut. Itu kulihat dengan mataku sendiri bersama ayahku. 3 bulan lalu, 10 orang termasuk Tang Qi, Tang Qiang, Tang Yang di laut, ditelan hidup-hidup oleh monster laut tingkat inti manusia. Aku tak mungkin salah mengenali aura anggota keluarga Tang. Kepala keluarga. Apakah anakku Kier benar-benar dimakan monster laut? Apa yang akan dia lakukan? Gila, benar-benar orang gila. Baiklah. Kalau sudah tak bisa disembunyikan lagi, tak perlu lagi menyembunyikannya. Aku sudah mencapai puncak mata air spiritual. Tang Liu, tahukah kau bagaimana jasad ayahmu diurus? Apa kau sudah membayangkannya? Benar, tebakanmu tepat. Ayahmu kumakan, jantungnya, lengannya, dan pahanya. Tang Qingshan, aku akan membunuhmu. Hahaha, kalau kau tidak menyerangku, bagaimana aku bisa menangkapmu? Pengalaman Yujian masih kurang. Bukan lawannya. Adik seperguruanku dalam kesulitan. Aku tidak bisa tinggal diam. Hahaha, adik perempuan Lin. Wah, Lin. Tang Liu,
tenang. Astaga, bukannya bakat gadis ini biasa saja? Kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Bagaimana pendapat kalian berdua? Pemimpin sekte Lin Xuan tidak memiliki darah atau fisik khusus. Mungkin ini adalah keberuntungannya sendiri. Sudah, sekarang giliran kalian berdua bertindak. Cepat selesaikan urusan keluarga Tang ini. Gadis kecil, kau telah berhasil menarik perhatianku. Wahahaha, pil misterius sudah terbentuk. Aku adalah kekosongan. Mungkin aura megahnya seperti balon yang ditusuk. Dia cepat menjadi gila dan mundur. Apa yang terjadi? Mengapa bisa begini? Siapa? Tidak mungkin. Mungkinkah leluhur menipuku? Perintah dari pemimpin sekte. Semua anggota keluarga Tang diserahkan kepada Tang Liu untuk ditangani. Yang lain tidak boleh ikut campur. Tang Liu, kami buta. Bunuh atau potong kami tidak akan mengeluh. Ayah, jika ini ayah, apa yang akan ayah lakukan? Hari ini, aku membiarkan kalian pergi. Tapi, kau harus mati. Setelah kembali, gantung kepala Tang Qingshan di gerbang kota Biluo. Aku akan membuatnya tidak bisa berinkarnasi selamanya. Hati Liu Er masih terlalu lembut. Awalnya, seluruh anggota keluarga Tang ingin membunuhmu. Tapi kau malah membebaskan mereka semua. Biarkan gurumu yang membereskan kekacauanmu. Da Huang, urusan ini kuserahkan padamu. Keluarga Tang yang tenang mengelola kota dengan cukup baik. Apa yang sedang dibicarakan di depan? Kamu tidak tahu, kan? Bisa dibilang pantas mati. Bibi ke-13 dari sepupu paman ketigaku bersaudara angkat dengan Tang Qingsong dari keluarga Tang. Info ini 100% benar, bro. Kalau soal ini, dia benar-benar bukan orang baik. Bahkan manusia pun dia berani makan. Apalagi yang dimakan ternyata adalah anggota keluarganya sendiri. Untungnya orang dari Ling Xiaozong ini yang turun tangan. Kalau tidak, semua anggota keluarga Tang pasti habis dimakan. Itu baru bahaya. Ling Xiaozong, sebelumnya tidak pernah dengar nama sekte ini. Mungkin sekte baru. Tapi sepertinya sekte ini pasti sangat hebat. Hebat lagi. Terus mau gimana? Ujung-ujungnya tetap akan dimakan oleh monster laut. Sekte-sekte hebat di masa lalu, akhirnya semuanya mati. Arah pembicaraannya kok semakin aneh. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Menurutku sih, Ling Xiaozong ini pasti bisa mengatasi kerusuhan monster laut. Kamu pernah lihat Ling Xiaozong seperti apa? Ceritain dong ke kita semua. Hehe, aku cuma orang kasar. Tapi pokoknya sekte ini keren banget. Beberapa hari lalu aku masuk hutan berburu, tanpa sadar sampai di depan gerbang Ling Xiaozong itu. Sekte itu dikelilingi kabut, cahaya spiritual menyembur ke langit. Aku juga melihat langsung ada orang terbang di langit. Apa? Bisa terbang? Wah, itu bukan manusia lagi dong. Pasti dewa. Iya kan? Waktu itu aku sedang asyik menonton, mungkin ketahuan oleh dewa di dalam. Seketika kabut tebal muncul di sekitarku. Setelah kabutnya hilang, aku sadar aku sudah kembali ke Biluo Cheng kita. Masa iya dewa mau mengizinkanku masuk? Perjalanan yang biasanya 2 hari, dalam setengah jam sudah mengantarmu kembali. Kalau aku bisa belajar, nanti pergi ke kota kabupaten jualan, perjalanan pulang pergi sebulan tidak sampai setengah hari. Kalau aku belajar ilmu sihir, aku pasti akan menjelajahi semua rumah bordil di dunia ini. Dasar tukang mesum. Kalau aku bisa ilmu sihir, aku bisa keliling dunia. Aku bisa hidup abadi, aku bisa terbang dengan pedang, aku bisa mendirikan sekte sendiri. Aduh, ada masalah besar, keluarga Tangku ternyata dibasmi oleh seekor anjing. Wah, apa? Seekor anjing saja bisa membasmi keluarga Tang? Cepat kita lihat, mungkin itu anjing dewa dari Ling Xiaozong. Wah, beneran dari Ling Xiaozong, anjing dewanya. Waktu itu aku lihat ada anjing kuning di Ling Xiaozong. Ini terlalu hebat, kalau ini benar, aku rela jadi anjing di Ling Xiaozong. Bagus. Ini hadiahmu. Ada apa? Gempa? Benua Xuanxiao masih bisa diguncang gempa. Monster laut menyerang kota. Cepat mengungsi. Monster laut menyerang kota. Cepat mengungsi. Monster laut menyerang kota. Semuanya, cepat mengungsi. Bisa mencapai hasil seperti sekarang? Pasti kota Biluo Cheng ini sudah mengalami situasi ini berkali-kali. Monster laut menyerang kota. 3 tahun lalu, aku kehilangan kultivasiku dalam serangan monster, kehilangan orang tua. Sekarang, biarkan binatang-binatang ini membuat Ling Xiaozong terkenal. Ciu, ke sini. Apa perintahnya, pemimpin? Nasib kurang baik. Di Biluo Cheng ketemu serangan monster laut. Di Bilu City ada monster laut yang menyerang kota. Kalian 2 tangani ini, sambil kirimkan Yujian. Baik, Guru.
Siapa yang berani membunuh anak buahku? Merusak jalan aku menjadi naga? Guru, Anda memanggil saya? Kamu beritahu orang-orang di Bilu City, katakan aku sudah menyelesaikan masalah monster laut. Mulai sekarang tidak akan ada lagi monster laut menyerang kota. Sambil beritahu lokasi aku. Halo, monster laut sudah aku selesaikan. Semua bisa keluar sekarang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi monster laut menyerang kota. Semua tidak perlu khawatir lagi. Jika ada yang ingin masuk sek, berjalan 200 li ke barat laut untuk sampai. Monster laut sudah selesai. Sepertinya benar, gempa sudah berhenti, kalian sembunyi dulu, aku keluar lihat. Hati-hati, Ergo. Monster laut sudah pergi. Semua bisa keluar. Sepertinya monster laut memang dipukul sampai lari. Kali ini bahkan tembok kota tidak rusak. Wai, aku tahu itu. Ini sekte baru yang baru berdiri di tempat kita. Hebat banget, oke. Aku harus pulang bawa anak untuk belajar. Silakan, semua. Hey bro, mau jalan bersama? Aku juga bawa anakku untuk lihat. Baguslah, ajak aku juga ikut, kita berangkat. Hei, siapa pemburu tadi pagi itu? Dia pernah ke Ling Xiao Sek. Harusnya dia yang memimpin. Dari awal tidak lihat dia. Sudahlah, kita berangkat. Warga yang lancang, siapa yang mengizinkan kalian semua keluar kota sekaligus? Cepat kembali ke kota, atau kalian akan dibunuh. Warga yang lancang, siapa yang mengizinkan kalian semua keluar kota sekaligus? Cepat kembali ke kota, atau kalian akan dibunuh. Tuan Penjaga, kami bukan bermaksud pindah, melainkan hendak mengajak anak-anak kami ke Ling Xiaozong untuk mencari kesempatan. Ling Xiaozong? Ling Xiaozong adalah sekte baru yang telah mengusir serangan monster dari kota kami, Bilwocheng. Karena itulah kami ingin anak-anak kami mencoba peruntungan di sana. Sekte baru mengusir serangan monster? Mana mungkin? Di wilayah yang menjadi tanggung jawabku, ada sekte sekuat itu, tapi aku sama sekali tidak mendengar kabarnya. Kalau atasan tahu hal ini, kepalaku bisa terpancung. Syabai. Apakah kalian sedang membohongiku? Bagaimana mungkin sekte baru kecil bisa mengusir serangan monster? Hamba tua mana berani berbohong? Jika Tuan tidak percaya, ikutlah dengan putra hamba untuk melihat sendiri. Hempeha. Jika ini benar, aku harus melaporkannya segera. Mari kami tunjukkan jalannya. Bagus sekali. Terima kasih, Tuan. Kami yang akan memandu. Ayo lewat sini. Aduh, Nona. Ampunilah nyawaku. Aku hampir pingsan. Sek Leader, Anda sudah kembali. Bagaimana hasilnya? Sect Leader. Wanita berbaju merah ini sudah mencapai Earth Realm. Di atasnya masih ada Sect Leader lagi. Kali ini seharusnya bisa menarik banyak orang untuk bergabung dengan Ling Xiaozongku. Ciu, kamu berdiskusi dengan bawah atas. Adakan ujian masuk. Bisa saja. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Senior, saya tidak bersalah. Jangan lihat saya mengendalikan monster laut menyerang kota. Tapi saya tidak pernah membunuh orang tak bersalah. Saya khusus memakan para kultivator. Misalnya si tua dari keluarga Tang di Biluo City itu. Diam-diam dia sering menggunakan rakyatku untuk menyakiti orang. Karena itu saya menyerang kota untuk minta pertanggungjawabannya. Tang Qingshan sudah mati. Yang senior bunuh adalah murid saya. Wahahaha. Aku bisa memberimu kesempatan hidup. Mulai sekarang, kau akan tinggal sebagai tungganganku. Jadi tunggangan? Menjadi tunggangan bagi makhluk di atas bumi. Jadi tunggangan kenapa? Tidak mau. Tidak. 10.000 kali mau. Saya cuma mau tanya. Apakah saya layak? Jangan banyak bicara, buat kontrak. Baik, senior. Selamat, tuan rumah berhasil menaklukkan satu tunggangan. Mendapat gelar Dragon Knight. Info tunggangan. Naga Jiaolong. Long Aotian. Level kelima Mahasuci. Apa? Bahkan belum mencapai level Ki Condensation? 2 hari, sudah mengumpulkan lebih dari 10.000 orang. Tindakan Patriark memang luar biasa. 3 tahun, akhirnya hari ini tiba juga. Akhirnya hari ini tiba setelah 3 tahun menunggu. Ciu, bagaimana persiapan ujian masuk yang kuperintahkan? Lapor, Ketua Sekte. Semua sudah selesai sesuai perintah Anda. Baik. Yu Jian, Lin Xuan, Tang Liu, keluar dari sekte. Pimpin Long Aotian. Jaga ketertiban. Siapapun yang berani membuat keributan, tebas saja. Siap. Akhirnya, aku bisa membantu guru. Setiap hari mengganggu latihanku. Guru brengsek, tunggu sampai kekuatanku pulih. Yang pertama akan kuborgol adalah kamu. Tang Liu. Pergilah. Penerimaan murid resmi pertama sekte Ling Xiao bergantung pada kalian. Wah, lihat. Itu Tuan Tang Liu. Kenapa dia keluar dari sekte Ling Xiao? Aku tahu.
Keluarga Tang mengejar Tang Liu masuk sekte Ling Xiao, jadi si tua bangka Tang Qingshan dibunuh. Sekte Ling Xiao memang hebat. Kita datang ke tempat yang benar. Tenang. Sekte Ling Xiao ini berani sekali, bahkan ada yang berani memakai jubah naga, HMPH. Biar kulihat seberapa kuat sekte Ling Xiao ini sebenarnya. Para hadirin, maksud kedatangan kalian sudah diketahui guruku. Kami khusus memperkenalkan cara penerimaan murid unik Sekte Ling Xiao, yaitu Roda Keberuntungan, cara penerimaan murid eksklusif Sekte kami. Hanya bergantung pada keberuntungan, bukan bakat. Sekarang akan kujelaskan dan peragakan untuk kalian. Peserta ujian hanya perlu maju dan memutar jarum roda ini. Hasilnya sesuai dengan tempat yang ditunjuk jarum. Apa ini cara penerimaan murid? Hanya mengandalkan keberuntungan? Ini terlalu sembrono. Apa-apaan ini? Sekte aneh macam apa yang menerima murid seperti ini? Ini terlalu keren. Kalau merasa sumber daya terlalu banyak, kasih saja sedikit padaku. Murid pintu, kalau merasa sumber daya terlalu banyak, kasih saja sedikit padaku. Aduh, cuma sekali putar, langsung dapat kualifikasi murid pribadi, gila banget. Hari ini aku harus maju dan mencobanya. Hari ini aku harus naik ke atas lihat-lihat. Teman-teman, ayo serbu. Hari ini kita harus dapatkan gelar murid pribadi. Roda pemutar ini akan merekam jiwa dan roh kalian. Hanya bisa diputar sekali seumur hidup. Tenang saja, semua. Ini hanya untuk merekam. Tidak akan ada efek samping apapun. Silakan antre dengan tertib. Satu persatu. Hahaha. Sekumpulan semut. Legenda emas, aku datang. Kapal emas pasti milikku. Tiarap semua di hadapanku. Aku lihat siapa lagi yang berani macam-macam. Akan kuhancurkan dia. Ini, orang yang pakai jubah naga ini sangat hebat. Hebat sekali. Bahkan aku yang sudah mencapai tingkat Xuan. Dan ini, sama sekali tidak bisa membangkitkan niat untuk melawan. Kekuatannya benar-benar tak terukur. Harus segera laporkan hal ini ke atasan. Mungkin kekuatan Sekte Ling Xiao benar-benar bisa mengusir gelombang monster. Putih, tidak memenuhi syarat. Berikutnya, putih, tidak memenuhi syarat. Putih, 50 orang. Tidak ada yang lulus. Ketua sekte bilang ini soal keberuntungan, tapi sebenarnya tetap berdasarkan bakat, kan? HMPH, aku tidak bodoh sampai mau menerima sekumpulan sampah. Dibilang lihat keberuntungan, itu cuma gimmick saja. Cuma lempar jala lebar-lebar. Semakin banyak orang, pasti dapat beberapa ikan. Sial. Nasibku seburuk ini, murid pembantu saja tidak dapat. Aduh, tadi hampir berhenti di murid pribadi. Cuma selisih sedikit saja. Aku berhasil. Hahaha, ayah, aku berhasil. Bagus. Hahaha, anakku punya bakat seorang suci. Biru, murid luar. Ungu, murid dalam. Apa? Ada yang dapat kualifikasi murid dalam? Sial, kenapa bukan aku? Aku kesal sekali, benar-benar tidak adil. Pengemis kecil yang otaknya kurang waras itu, ternyata dapat undian murid dalam juga, bunuh saja aku. Aku tidak terima. Aku tantang dia. Xiao Daidai, mau makan tanghulu tidak? Daidai mau makan tanghulu atau tidak? Daidai makan tanghulu. Kalau begitu, kakak ada 1 buah dan 1 rangkai tanghulu. Kamu mau makan yang mana? Daidai makan 1 buah. Sial, bodoh ini selalu memilih 1. Begitu bodoh. Kenapa dia bisa punya keberuntungan seperti ini? Aku tidak mau mengalah. Hehehe. Berani? Mau berbuat curang ya? Yang mulia, mohon ampunkan nyawa saya. Aku tidak akan berani lagi. Kakak, Daidai sebenarnya tidak bodoh. Kalau aku memilih yang rangkai tanghulu, kamu masih mau kasih aku makan tanghulu nanti? Kebijaksanaan tersembunyi dalam kesederhanaan. Wataknya bagus. Si kecil ini lumayan menarik. Sekte mulai menerima murid. Tetapi Elder terlalu sedikit. Sekarang hanya ada 2 NPC. Elder jelas tidak cukup. Songzi, saatnya kamu menunjukkan kemampuan sejati. Tongzi, 10 kali draw. Untuk kepala sekte ini, draw dengan keras. 10 kali draw sedang berlangsung. Selamat, tuan rumah mendapatkan tingkat Mahasuci. NPC Elder, X 10 tingkat. Pil X 300 tingkat. Senjata X 20. Seragam sekte X 100. X 10 tingkat. Bagus, tingkat Mahasuci ini jadi cusian. 20 kali draw lanjut. Selamat, tuan rumah mendapatkan tingkat semi suci. NPC Elder jadi 1 set coba. Songzi, aku sangat sayang kamu. Kepala sekte ini memang ingin Elder. Kamu langsung kasih aku 2. Malam ini aku akan dengan berat hati tidur dengan kamu. Tuan rumah, sopan kamu. Elder bagian dalam dan luar sudah ada, pelayan. Elder biar ganjian merangkap untuk sementara. Hormat kepada kepala sekte. Kepala sekte, Kedua orang sudah bekerja keras. Mencapai tingkat Mahasuci. Elder dalam berstatus semi-suci menjadi Elder luar. Pergilah ke gerbang dan bawa masuk murid yang lolos seleksi. Siap. Siapa ini? Pemimpin Sekte Long? Kami berdua baru saja bergabung dengan Sekte. Sebagai Elder dalam dan Elder luar, pemimpin Sekte menyuruh kami menjemput murid baru. Aku baru 2 hari di Sekte Ling Xiao. Sudah ada 2 orang tingkat suci yang bergabung. Apa Sekte Ling Xiao ini sangat terkenal di luar? Kalau sudah perintah pemimpin sekte, silahkan kalian lanjutkan.
Murid yang lolos seleksi boleh masuk sekte. Cih, sok banget sih. Kalian berdua nggak bisa langsung ke sana ngomong ke anak-anak itu? Harus teriak-teriak di sini. Akhirnya bisa masuk. Hehehe. Ada apa ini? Kenapa nih? Kontrak tunggangan di kedalaman jiwaku mengalami perubahan aneh. Misi utama 1. Rekrut 10 murid untuk sekte. Telah diselesaikan. Hadiah, kultivasi puncak alam mata. Air spiritual utama. Misi utama telah diterima. Hancurkan, lalu terlahir kembali. Mata air spiritual memenuhi tubuhku, kekuatanku. Bro, ini dia rasanya. Rasa kekuatan yang sudah lama hilang. Aku coba dulu. Aku kembali. Aura ini terasa sangat familiar. Aura Shengzu ini kok rasanya mirip Chuxian. Tidak mungkin. Kekuatan dia sudah dihancurkan. Bagaimana bisa pulih? Kekuatan orang ini juga hanya puncak Ling Quan saja. Itu Chuxian. Pasti dia. Mulai dari awal lagi. Bisa cepat seperti ini? Pergi. Wah, lihat cepat. Bisa terbang. Ini orang sakti dari Ling Xiaosek. Bener ada orang sakti. 6 orang kuat tingkat Sheng. Ditambah yang di pintu gerbang itu. Ling Xiaosek ini berarti punya 7 orang tingkat Sheng. Di seluruh Empire Daxia kami hanya ada 2 orang tingkat Sheng. Harus langsung memberitahu bos tentang ini. Jangan sampai bermusuhan dengan Ling Xiaosek ini. Kalau tidak, Daxia pasti akan mengalami bencana besar. Si anak ini kenapa? Lari cepat sekali. Tapi datang lagi satu Yasheng. 5 kepala sekt Hedao. Cukup terkenal juga. Cuma berdiri terlalu tinggi. Aku naga tidak terlalu suka. Suka berdiri silahkan berdiri saja. Pakaian ini orang dari Sacred Land. Mereka datang untuk apa? Memang ada di sini. Murid sampahnya Gongshi sedang beraksi di sana. Tundukkan semua makhluk hidup di area ini. Kalau menemukan Chuxian itu, pastikan untuk menyisakan dia untukku. Shengzu, orang sakti Yun Xiaosek kenapa menyerang kami? Cepat lari, tolong. Tolong. Sial, tidak orang Ling Xiaosek. Kalian beberapa orang tingkat Sheng cukup berani ya, berani berulah di depan gerbang Dizong. Dewa Naga Perkasa, mantra hukum Daluo, bore semua Buddha, bore Bama Hong Oh. Sendirian melawan 5 Hedao Jing. Ini sekte suci mana? Kenapa aku belum pernah dengar? Kalau aku yang lawan 5 orang, masih bisa bertarung. Tapi pasti tidak semudah ini. Jangan-jangan kultivasinya lebih tinggi dariku? Da Cheng Jing, tidak mungkin. Para tua-tua itu cuma bertahan hidup di peti mati. Mana mungkin muncul terang-terangan di bawah sinar matahari? Ling Xiaozong, hahaha. Tapi, aku, Qin Mo, punya cara khusus untuk menghadapi Da Cheng Jing. Chu Xian. Aku akan menghancurkanmu sampai ke tulang-tulangmu. Matilah. Balas dendam sendiri baru puas, kan? Langsung diselesaikan Ciu dan yang lain kurang seru. Tekan kultivasinya ke puncak Ling Quan Jing. Aku yang akan lawan dia. Siap, Ketua Sekte. Apa? Kenapa kultivasiku turun ke puncak Ling Quan Jing? Sial, kekuatanku ditekan. Cuma segini kemampuanmu, Qin Lao Go. Tusukan ini untuk ayahku, diberikan kepada kamu. Kamu merebut kelompokku, harus membayar kembali. Darah kutukan Ling Quan Jing. Dikeluarkan. Kekuatan sudah jauh berkurang. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya yang melayang di langit. Tusukan ini untuk diriku sendiri. Pertempuran Tong Jing. Kamu bisa dikategorikan sebagai sampah. Chu Xian yang dulu telah kembali. Pulang ke Yun Xiaosek. Bersihkan lehermu dan tunggu. Berikutnya, aku pasti akan mengambil nyawamu sendiri. Jangan biarkan Long Aotian bersikap sombong. Selesaikan semua 5 orang itu. Baik, Ketua Sekt. Tidak bergerak. Pas. Hehe, 1 tinju untuk 1 anak kecil? Tuan, bolehkah aku makan tubuh 5 orang bijak kecil ini? Sangat bergizi. Pergi. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Karena sudah kalah, harus memberikan mereka sedikit kehormatan. Ini pertempuran antara dewa? Astaga,
Apakah kita baru saja melewati pintu gerbang neraka? Pohon besar Ling Xiaosek ini pasti kita pegang. Kita pasti akan nempel mati-matian sama sekte Ling Xiaozong yang besar ini. Kalau kita sendiri gak bisa masuk, suruh anak kita aja yang masuk. Guru ternyata sudah mencapai puncak tingkat mata air spiritual. Bukannya dia orang yang tak berguna, lihat kekuatan tempurnya hari ini. Sepertinya sudah tak terkalahkan di tingkat mata air spiritual. Sekte Ling Xiaozong ini semakin sulit ditebak, dan juga si Long Aotian itu, sendirian melawan 5 dunia suci tapi sama sekali tidak kalah. Perkiraan terendahnya juga sudah di atas level 7 semi-suci. Aneh, aku sama sekali tidak bisa menyembunyikan tingkat kultivasi Tuan, dia tadinya cuma orang biasa. Kok tiba-tiba langsung jadi puncak tingkat mata air spiritual? Sudahlah, semakin kuat Chuxian, jalan masa depanku akan semakin jauh. Hehe. Sekarang sudah mendapatkan kembali tingkat kultivasi. Harus tetap berlatih keras. Capai tingkat kultivasi 3 tahun yang lalu secepatnya. Ada apa ini? Aku tetap tidak bisa berlatih. Tingkat kultivasiku sama sekali tidak berubah. Sistem, tolong beri aku penjelasan yang masuk akal. Maaf, host pada dasarnya memang orang yang tak berguna. Jangan mikirin buat latihan lagi. Urus saja sekte dengan baik, selesaikan misi utama, tingkat kultivasi akan naik dengan sendirinya. Jadi, sifat dasarku sebagai orang tak berguna ini gak bisa diubah ya? Satu-satunya cara meningkatkan tingkat kultivasi hanya dengan menyelesaikan misi utama. Oke, mainnya kayak gini ya. Lagi pula latihan juga percuma, ngapain juga latihan? Santai itu enak, terus santai terus enak. Melihat murid-murid setiap hari berlatih mati-matian, hatiku ini senang banget. Tingkat kultivasi murid sekte meningkat. Kesempatan undian tambah 1. Tingkat kultivasi murid sekte meningkat. Kesempatan undian tambah 2. Bagus. Meskipun reward ini tidak terlalu berguna untuk saya, tapi ini berguna untuk murid-murid sekte. Murid yang berhasil breakthrough bisa menyelesaikan tugas. Tetapi pengaruh sekte tetap harus terus meningkat. Kita masih butuh 800 orang untuk mencapai target 1000 orang. Keterampilan memasak Jian semakin meningkat. Kalau suatu hari kamu tidak ingin lagi berlatih, buka restoran. Pasti bisa menikmati kemewahan dan kekayaan. Jian, masakanmu ini sangat enak. Kalau kamu nanti menikah dengan pasangan, guru tidak bisa lagi menikmati makanan ini. Kalau begitu murid tidak akan menikah. Fokus membuat makanan untuk guru. Hahaha, tidak perlu sampai begitu. Guru kamu sekarang sudah sedikit memulihkan kekuatan. Kamu seharusnya fokus pada latihan. Benar, kamu bawa beberapa murid pekerja keluar jalan-jalan ke berbagai kota untuk mempromosikan sekte Ling Xiao kita. Sekte kita sekarang sedang dalam tahap awal. Masih perlu merekrut lebih banyak murid. Baik, ini saya tanggung. Paling tidak, harus membawa pulang ratusan orang. Jangan main-main. Hehe, hanya bercanda. Guru jangan serius. Pergilah. Daun persik yang runcing di atas runcing. Guru akan menyebarkan ajaran. Xuan, guru datang. Ah, guru yang jahat, berani mengintip aku mandi. Tunggu kekuatan aku pulih, pasti akan membuatmu menderita. Tunggu, aku yang setengah dewa ini, bagaimana bisa memiliki perasaan remaja seperti ini? Mungkin jiwa dan tubuh ini belum sepenuhnya menyatu? Guru, ada keperluan apa sehingga tiba-tiba datang? Guru brengsek, lebih baik jangan berbuat hal yang keterlaluan. Kalau tidak, meskipun kau berada di puncak Lingkuan, kaisar ini dengan puncak Tongmai, tetap bisa menindasmu dengan satu tangan. Xuan biasanya kamu selalu mengurung diri di kamar, gurumu khawatir lama-lama kamu akan timbul gangguan batin. Hari ini ada waktu, jadi datang melihat bagaimana latihanmu. Gangguan batin apaan sih? Latihan kaisar ini mana perlu kau ikut campur? Kurasa kau cuma ingin mengintip kaisar ini saja. Dasar tua, mesum. Lapor, guru, murid ini bodoh. Sudah hampir setengah bulan masuk ke sekte, tapi baru mencapai puncak Tongmai. Murid merasa malu. Puncak Tongmai? Hah, kurang dari setengah bulan mencapai puncak Tongmai, di benua Xuanxiao ini juga sudah langka sekali, kan? Gimana? Terkejut. Harusnya terkejut. Di kehidupan sebelumnya, kaisar ini hanya butuh 50 tahun masuk Sein, umur 100 tahun, sudah mencapai tingkat semi-kaisar. Guru, kau masih harus banyak latihan. Kamu memang pantas merasa malu. Kakak seniormu dari tingkat 5 Ningki ke Lingkuan cuma butuh 2 hari. Adik juniormu sekarang juga sudah mencapai Lingkuan tingkat 2, bahkan gurumu dulu mencapai tingkat Lingkuan, 0% juga cuma butuh 8 hari, Lingkuan juga cuma butuh 8 hari. Ah, iya juga. Kakak senior dan adik juniormu terlalu luar biasa. Kamu juga tidak perlu terlalu terburu-buru. Sesekali harus keluar jalan-jalan juga. Sepanjang hari terkurung di kamar mudah bikin sakit. Xuan hari ini gurumu akan memberimu pelajaran khusus. Mengajarkanmu satu set ilmu pedang. Jika kamu bisa menguasai ilmu pedang ini dengan sempurna, cukup untuk mendapat manfaat seumur hidup.